Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, rahiman iyakum. Kita lanjutkan kembali faedah ilmu kita yang kita ambil dari kitab Al-Wadhih fi Fiqhil Kitab wa Sunnah, ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizallahu taala. Kita masuki pembahasan yang terakhir dari bab tentang janaiz dari Kitabus Shalah, dan merupakan akhir dari pembahasan Kitabus Shalah sebelum kemudian insyaallah taala kita akan masuki kitab yang baru, yaitu Kitabus Shiyam, kitab tentang masalah siyam. Beliau katakan ma yuhramu 'indal qubur, apa yang diharamkan apabila seseorang berada di kuburan. Masalah halal dan haram, hukum yang merupakan hak Allah semata. Manusia tidak memiliki hak kecuali mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari kitab Allah Jalla wa Ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Allah Jalla wa Ala menegur nabinya khusus sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ketika Nabi SAW beliau di suatu hari mendapatkan hadiah minuman madu dari salah seorang istrinya yang bukan hari gilirannya, dan inilah minuman kesukaan beliau. Kemudian aroma dari air minum tersebut didapati oleh istri yang mendapatkan gilirannya, maka dia pun cemburu. Maka Nabi SAW tidak ingin menyakiti hati istrinya, maka beliau pun spontan mengharamkan minuman tersebut untuk dirinya. Maka Allah turunkan firman-Nya surat At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardat azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untukmu hanya sekedar mengharapkan ridha sebagian dari istrimu? Ditegur langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Namun apabila Allah tidak menetapkan hukum tertentu, maka Nabi SAW mendapatkan wahyu untuk menyampaikan hukum tersebut. Karena ucapan beliau adalah wahyu Allah Azza wa Jalla. Allah firmankan di surat An-Najm ayat yang keempat, 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah dia bicara dengan hawa nafsunya, keinginan sendiri, tapi atas wahyu yang disampaikan kepadanya. Oleh karenanya, kita tidak boleh sembarangan mengatakan ini halal atau ini haram tanpa petunjuk dari kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya SAW, atau yang disepakati para ulama kita terdahulu atau para imam. Karena Allah berfirman di surat An-Nahl ayat yang ke-116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Janganlah kalian mengatakan dengan lisan-lisan kalian dusta itu
ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah, maka hidupnya tidak akan bahagia. Oleh karena ulama kita terdahulu, yaitu para imam khususnya yang 4, ketika mendapati suatu masalah yang banyak madaratnya dan tidak dijumpai ayat Quran mengatakan haram, hadis Nabi SAW mengatakan haram, maka mereka tidak mengatakan haram, tetapi mengatakan wa hadza indana makruh, dan ini makruh menurut kami. Makruh menurut kami maknanya adalah sesuatu yang harus ditinggalkan. Dan mereka tidak berani mengatakan ini haram, takut ancaman ayat tadi, surat An-Nahl ayat 116. Karena Allah mengancam, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang berani mengadakan kedustaan atas nama Allah, hidupnya tidak akan bahagia. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para imam kita tidak berani. Maka mereka menetapkan dengan bahasa yang tidak sampai pada penetapan, sehingga mengatakan ini makruh menurut kami. Baik, jadi masa penetapan hukum di sini tidak boleh dari siapapun, kecuali dari petunjuk kitab dan sunnah. Demikian juga ulama kita. Beliau katakan yang pertama, yang dikatakan oleh penulis Hafidz Ta'ala termasuk sesuatu yang diharamkan, yaitu qasdus safari ilaiha, ziarah kubur menyengaja sampai melakukan safar. Ini pembahasannya sudah kita lakukan di pembahasan salat musafir. Ini maksud dengan safar adalah melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain yang membutuhkan adanya perbekalan. Karena mungkin khawatir kehabisan makanan atau minuman atau hal-hal yang terkait. Kalau zaman kita mungkin bahan bakar. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, sekarang kita tidak perlu berbekalan, Ustadz. Pasti butuh bekal. Minimalnya sesuatu untuk bisa membeli makanan di perjalanan. Nah, disinilah jalan tengah yang diambil para ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat dari para ulama yang banyak terdahulu tentang kapan suatu perjalanan dikatakan safar. Sehingga mereka mengatakan perjalanan satu daerah ke daerah lain yang membutuhkan adanya perbekalan dalam perjalanan dan adanya rasa penat yang dialami. Dan sebagaimana menyebutkan safar di sini, mereka menguji cobakan dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'adhi mahramin. Oh, kama qala SAW. Tidak halal. Nah, baru disebutkan ini tidak halal, maknanya kebalikannya, itu haram. Bagi siapa? Bagi wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir, melakukan perjalanan yang jaraknya membutuhkan waktu sehari dan semalam kecuali bersama mahram. Maka sebenarnya mengadakan uji coba dengan perjalanan zaman ini dengan onta tanpa berhenti sehari semalam itu berapa jauhnya? Ternyata mencapai sekitar 80 sekian kilometer. Sehingga sebenarnya berpendapat bahwa apabila tujuan, bukan perjalanannya ya, tujuan perjalanan minimal 80 sekian kilometer, maka perjalanan itu sudah disebut dengan safar. Dan ketika dia keluar dari daerahnya, dia sudah masuk hukum safar walaupun belum sampai jarak tersebut. Yang dilihat adalah tujuan dari perjalanannya. Ini safar. Nah, kalau safarnya itu untuk ziarah kubur, maka ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Beliau kan di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wa Masjidil Aqsa, muttafaqun alaih. Janganlah engkau melakukan perjalanan dengan membutuhkan keseriusan, kesungguhan, dan perbekalan, kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasul, dan Masjid Aqsa. Beliau katakan, qala Syekhul Islam berkata, siapa Syekhul Islam? Bila kita dapatkan istilah Syekhul Islam, ini banyak ulama disebut dengan Syekhul Islam. Namun umumnya ulama fikih ketika disebut Syekhul Islam, maka maksud adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, laisa fi syariatil Islam buq'atun tuqsadu li'ibadatillah fiha. Tidak ada dalam Islam atau dalam syariat Islam satu tempat yang sengaja dituju, didatangi untuk ibadah di tempat tersebut, bis-shalah wa du'a wa dzikir wal qira'ah wa nahwi dzalik, untuk salat di sana, berdoa di sana, zikir dan baca Al-Qur'an dan semisalnya dari ibadah termasuk i'tikaf dan semisalnya, illa masajidul muslimin wa masyairul hajj, kecuali masjid-masjidnya muslimin dan di sana ada syiar haji. Di sana ada syiar haji, yaitu seperti disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amal masyahid allati 'alal qubur, adapun bangunan-bangunan di atas kuburan. Masyahid jamak dari masyhad. Itu sesuatu yang dibangun di atas kuburan atau di komplek kuburan. Baik itu bentuknya kubah atau apapun, allati 'alal qubur, yang dibangun di atas kuburan, sawa'un ju'ilat masajidu aw lam tuj'al, apakah di sana dibangun masjid ataukah tidak, awil maqamat allati tudhafu ila ba'dil anbiya awis salihin, atau makom itu bahasa kita bukan makam ya. Karena bahasa Arab kubur itu di sini dikatakan makam atau kuburan. Makom itu tempat, kalau bahasa kita tepatnya petilasan. Apa itu petilasan? Tempat singgah, ya. Tempat singgah. Oh, ini dulu pernah singgahnya ini di sini, lalu dibangun bangunan. Nah, itu makomat. Yang disandarkan kepada sebagian para nabi atau orang soleh. Dulu Nabi pernah menginap di sini, dulu pernah sholat di sini, lalu dibangun. Itu namanya makom. Fahadi la yushra' as-safar ilaiha li ziyaratiha, maka tempat-tempat tadi walaupun dibangun tidak disyariatkan untuk safar kepadanya untuk mengunjunginya. Seperti yang terjadi sekarang, contohnya Gua Hira, Gua Thur, dan semisalnya. Itu makom-makom yang dulu Nabi SAW pernah singgah. Walau nadhara nadhirun as-safara ilaiha, seandainya ada seseorang bernazar terkait dengan keinginannya untuk safar menuju tempat-tempat tersebut, lam yajib alaihil wafa, maka tidak wajib baginya untuk menunaikannya binadrihi, dengan nazar tersebut. Padahal nazar kalau sudah ditetapkan hukumnya wajib. Tetapi Nabi kita SAW menyebutkan la nazara fi maksiatillah au fi ma la yamliku ibnu Adam. Nazar ini tidak boleh ditunaikan bila terkait dengan maksiat atau yang Bani Adam tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Maka penulis mengatakan tidak wajib untuk menunaikan nazar tersebut. Mengapa? Karena safarnya itu membutuhkan perbekalan
bukan pada tempat yang diizinkan oleh Nabi SAW. Karena beliau mengizinkan hanya 3, yaitu Masjidil Haram, masjid beliau, dan Masjid Al-Aqsa. Bittifaqi a'immatil muslimin, ini sesuai dengan kesepakatan para imam muslimin. Kalau imam muslimin berarti yang ma'ruf, yang dikenal, yaitu 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahullah ajma'in, dan yang lain mengikuti. Siapa mengikuti? Seperti imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Atau imam yang menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, seperti Imam Nawawi, atau Imam Ibnu Hajar, dan yang lainnya. Nah, ini yang beliau jelaskan di sini, bahwa tidak disyariatkan melakukan perjalanan safar bila terkait dengan ziarah kubur atau menziarahi, mengunjungi tempat-tempat yang dianggap punya sejarah. Kecuali 3 masjid. Apabila di sana dimaksudkan untuk ibadah, ada sholat, atau i'tikaf, atau baca Quran, atau zikir, atau doa di sana, maka tidak diizinkan, kata beliau, kecuali pada 3 tempat ini. Ini batas yang diizinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang mulia ini. Yang kedua, yang tidak diperbolehkan dilakukan di kuburan, adzabhu liwajhillahi ta'ala, menyembelih hewan di kuburan walaupun untuk Allah. Apakah itu menyembelih hewan kurban, tapi sengaja tempatnya di kuburan, atau akikah, atau walimah, atau apapun, pokoknya sembelihan. Karena sembelihan yang disyariatkan ada beberapa. Yang pertama, untuk kurban. Yang kedua, untuk nazar. Yang ketiga, untuk akikah. Yang keempat, untuk walimah. Yang kelima, untuk menyambut tamu. Ini disyariatkan. Maknanya kalau seseorang menyembelih hewan dari hewan ternak untuk 5 alasan ini, salah satunya, maka dia mendapatkan 2 pahala. 1 pahala menyembelih, 2 pahala terkait dengan syariatnya. Jadi menyembelihnya sendiri sudah ibadah. Allah sebutkan di surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. An-nahar yaitu menyembelih. Di surat Al-An'am, qul inna sholati wa nusuki. Nusuk yaitu menyembelih. Ini yang disyariatkan. Adapun yang mubah menyembelih kegiatannya tapi bernilai ibadah menyembelihnya, yaitu untuk dimakan sendiri dagingnya dan untuk dijual. Jadi dagingnya ini bagi dia tidak bernilai pahala, mubah. Kecuali kalau disedekahkan, maka menjadi berpahala. Tapi ada ibadah di sana, ibadah apa itu? Ibadah menyembelih. Bila dibacakan nama Allah. Karena ayatnya tadi fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu Allah Azza wa Jalla, demikian juga menyembelih. Sedangkan menyembelih yang haram adalah penyembelihan untuk persembahan kepada berhala. Penyembelihan untuk menghidupkan acara-acara yang menyisi syariat. Ini yang diharamkan. Nah, yang disebutkan di sini adalah menyembelih yang disyariatkan dalam Islam tadi, atau yang mubah. Nabi kita bersabda SAW,
la aqra fil Islam. Tidak ada penyembelihan dalam Islam yang dilakukan di kuburan. Tidak ada penyembelihan dalam Islam yang dilakukan di kuburan. Qala Abdul Razzaq bin Humam, Al-Imam Abdul Razzaq bin Humam rahimahullah, ulama hadis, gurunya Imam Ahmad dan yang lainnya. Kitab hadisnya namanya Musannaf. Beliau katakan kanu ya'kiruna 'indal qabri baqaratan aw syatan. Dulu orang jahiliyah terbiasa menyembelih hewan ternak di kuburan, baik dengan sapi atau dengan kambing. Dia sengaja menyembelihnya di kuburan. Bahkan sebagian dari mereka, orang jahiliyah, mengumpulkan darahnya, kemudian darah ini diusapkan di berhala-berhala mereka untuk keberkahan mereka. Oleh karenanya Allah berfirman menegaskan di surat Al-Hajj, Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging hewan sembelihan tersebut, tidak juga darahnya. Nah ini, daging dan darah. Tetapi yang sampai itu adalah ketakwaan yang ada pada diri kalian. Surat Al-Hajj ayat 37. Dikatakan fakana ahlul jahiliyah ya'kiruna al-ibila ala qabrir rajul al-jawwan. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, orang jahiliyah yaitu orang yang hidup sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbiasa menyembelih onta di kuburan-kuburan, khususnya kuburan orang yang dianggap baik hidupnya atau saleh. Yaqulun, mereka mengatakan nujazihi ala faslih. Ya, kami ya membalasinya atas kebaikan yang pernah dia lakukan. Li'annahu kana yakiruha fi hayatihi wa yut'imuha al-adyaf, dan mengatakan bahwa orang ini dulu terbiasa melakukan perbuatan ini, lalu dagingnya diberikan kepada tamu-tamu yang hadir. Fanahnu na'kiruha 'inda qabri. Maka sekarang kami melakukannya di kuburan orang ini. Hatta ta'kulah siba' wa thair, dan dagingnya dibiarkan agar dimakan oleh binatang buas atau burung-burung pemakan bangkai. Fayakunu mut'iman ba'da wafatihi kama kana yut'imu fi hayatihi. Sehingga mereka memberi makan setelah wafatnya orang tersebut sebagaimana memberi makan ketika orang itu masih hidup. Ini kebiasaan orang jahiliyah, memuliakan seseorang. Maka inilah kemudian Nabi SAW karena mendapati kebiasaan kaumnya di masa jahiliyah seperti itu, maka beliau melarangnya dilakukan di situ. Termasuk juga seorang sahabat ada yang mengatakan dari Nabi SAW, ya Rasulullah, inni nazartu an azbaha ibilan bibuana. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar untuk menyembelih seekor onta di tempat yang namanya buana. Jadi buana ini nama satu tempat. Maka ketika orang ini menyatakan ingin menyembelih onta di satu tempat yang dikhususkan, maka beliau bertanya sebelum mengizinkan. Yang pertama pertanyaannya adalah hal kana fihi wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di sana dulu, ya berarti sekarang tidak ada, dulu pernah ada berhala jahiliyah diibadahi? Katanya la, tidak ada. Lalu dia bertanya yang kedua, wal kana fihi 'idun min a'yadihim? Apakah di sana pernah diadakan perayaan hari raya mereka orang jahiliyah walaupun sekarang tidak diadakan? Katanya la, tidak. Kata beliau fa'aufi binadrik, tunaikan nadarmu. Sebelumnya menjelaskan bahwa dua pertanyaan ini kalau didapati satu saja di tempat tersebut pernah ada
dan sekarang sudah tidak wujud lagi, maka tetap tidak boleh disembelih tempat tersebut. Apa alasannya? Para ulama menjelaskan likaila yuhya dzikrayatuhum, agar tidak dihidupkan lagi kenangan mereka masa lalu. Oh, dulu pernah di sini ada berhala fulan, maka sekarang disembelih di sini untuk mengenangnya. Nah, itu dihindari oleh Nabi SAW. Atau pernah dulu di sini sering diadakan perayaan rutin, maka disembelih agar manusia kumpul lagi, agar dihidupkan lagi, maka dipangkas itu. Maka dalam ilmu fikih ada kaidah namanya sadduz dzari'ah. Apa itu sadduz dzari'ah? Memangkas segala sebab yang mengantarkan pada penyimpangan dalam amal, khususnya kepada kesyirikan atau maksiat secara umum, maka tidak diperbolehkan. Amma dzabhu lil mayyit, adapun menyembelih untuk mayit, fahadza la syak bi hurmatihi, maka tidak diragukan lagi akan keharamannya, kata beliau. Mengapa demikian? Nah, tadi kaidahnya sedikit seperti awal, tidak boleh mengharamkan sesuatu sampai jelas ada nas yang menunjukkan akan keharaman sesuatu. Hadis Nabi SAW dan hadis Nabi Imam Muslim, kata beliau, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis ini hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyebutkan 4 perkara yang pelakunya dilaknat oleh Allah, maka harus kita hindari. Yang pertama ini, beliau katakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Apa makna selain Allah? Untuk berhala, untuk sembahan selain Allah yang saja. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Adakah anak melaknat orang tuanya? Ada. Di antaranya dari yang sebutkan, seseorang mencela ayah temannya sehingga temannya mencela ayah dia, maka sama saja anak ini mencela ayahnya sendiri. Nah, ini dari masa ke masa anak-anak biasa begitu, menjelek-jelekan ayah temannya. Akhirnya berbalik, hukumnya sama saja dengan anak itu mencela ayahnya sendiri. Nah, ini harus kita jelaskan kalau ada dari anak-anak kita, kerabat kita, tetangga kita demikian, diingatkan karena ini keburukan yang besar. Yang ketiga, kata beliau, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang memberi tempat pelaku kemaksiatan. Jadi kalau ada pelaku maksiat jangan diberi tempat. Demikian juga sebagian ulama mengingatkan kita, kalau kita punya di antara bisnis kita menyewakan tempat, harus dilihat untuk apa tempat itu disewa. Jangan disewa lalu jadi gudang narkoba. Disewa jadi gudang bahan kimia untuk meracik bom dan sebagainya. Atau praktek perdukunan. Nah, harus diteliti. Yang keempat, la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Zaman sekarang bukannya merubah batas tanah, Pak Ibu ya. Malah bagaimana? Merebut tanah. Waliyadzubillah. Merubah saja jangan. Nah, ini karena sering terjadi. Sering terjadi. Misalkan tanah A dengan tanah B dibatasi oleh selokan. Lalu pelan-pelan dia menggeser selokannya. Barang 1 meter ke tanah temannya dibelokkan. Lalu selokan lamanya diuruk. Nah, yang punya tanah sebelahnya tidak pernah nengok. Akhirnya tahunya bagaimana? Berubah. Itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Maka jangan. Karena Allah melaknat pelakunya. Ini kelengkapan dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang dilarang di sini dilakukan di kuburan, du'aul mayyiti wal istighatsatu bihi
wattalabu minhu. Berdoa kepada mayit, minta tolong kepada mayit, atau meminta sesuatu kepada mayit. Ya fulan, engkau adalah orang saleh ketika hidup. Engkau sekarang sudah meninggal dunia, maka engkau mulia. Tolong lindungi kami. Nah, tidak boleh. Dan saya pernah dapati ada seorang ahli lalu berpesan kepada anaknya yang mewarisi keahliannya. Ini anaknya sendiri yang cerita. Kalau kamu dapat kesulitan, sebut saja nama ayahmu. Kata orang Cirebon apa itu, Bapak Ibu? Nyambat. Nah, tidak boleh. Minta tolong kepada orang sudah meninggal. Ayah, tolong beri petunjuk. Nanti setannya datang lewat mimpi. Tidak boleh begitu. Berdoa kepada Allah langsung. Minta tolong kepada Allah karena kita mengikrarkan tiap rakaat dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, demikian juga hanya kepadamu kami minta tolong. Nabi kita bersabda SAW kepada anak mamanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga ini untuk kita sekalian, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta sesuatu langsung saja minta kepada Allah. Dan jika engkau minta tolong kepada Allah. Demikian juga Nabi kita SAW tentang rakyat yang mengeluhkan buruknya sikap pemimpin. Beliau katakan, a'tu haqqahum was'allaha taqwakum. Kalaupun pemimpin kalian itu jahat, zalim, tunaikan hak mereka. Dan keluhan kalian sampaikan langsung kepada Allah. Keluhkan langsung kepada Allah. Beliau firmankan di surat, Allah berfirman, kata beliau, beliau mengatakan, Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Umum. Kepada selain Allah berdoa. Sesuatu yang tidak bisa memberikan jawaban baginya. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Dan mereka itu terhadap doa orang-orang yang berdoa pada mereka tidak peduli. Bahkan di surat Al-Ahqaf juga, ya, di ayat berikutnya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan di hari kiamat nanti, mereka ini akan saling berdebat. Di akhirat mereka saling berdebat. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-6, ya, ayat setelahnya, wa idza husiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi'ibadatim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan di akhirat di mahsyar nanti, maka orang-orang yang manusia berdoa pada mereka, sesuatu yang manusia berdoa pada mereka, nanti mengingkari perbuatan mereka itu, menolak, mengingkari. Mereka mengingkari perbuatan mereka tersebut. Kemudian beliau katakan, qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wa amma du'aul mayyiti wa su'aluhu bilafdil istighatsati wa ghairiha, adapun berdoa kepada mayit, meminta kepadanya dengan lafaz minta tolong dan semisalnya, kaqauli da'i, seperti ucapan orang yang berdoa, atlubu minkal maghfirah war rahmah au qada'ad dain. Ya fulan, aku minta padamu ampunan dosa, rahmat Allah, dan agar hutangku dilunasi. Awin nasri alal adu, atau pertolongan melawan musuh. Fahadha mimma naha anhul Qur'an. Ini sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran.
Bahkan penulis sendiri, bahkan Syekhul Islam rahimahullah taala ketika beliau di penjara dan daerah Syam dijajah oleh pasukan Tatar, itu pasukan sekitar Mongol, dan mereka pasukan yang kejam, menguasai negeri-negeri muslimin, dan beliau di penjara. Beliau minta izin kepada amirnya untuk menemui khalifah di Mesir, yaitu Nuruddin Zanki, agar melawan pasukan Tatar ini. Karena pasukan muslimin yang ada di Syam tidak mampu menghadapinya. Maka diizinkan. Ketika sudah menyampaikan alasannya dan menguatkan yang pertolongan Allah, maka disiapkan pasukan dan menghadapi mereka. Ketika berperang, beliau pun ikut berperang, kemudian mendengar suara Nuruddin Zanki rahimahullah Amir ketika menghunuskan pedang sambil menyebut nama wa Khalid bin Walid. Nah, itu bahasa apa tadi? Nyamban. Wa Khalid bin Walid. Beliau langsung meninggalkan musuhnya, mendatangi Amir. Justru ini yang harus ditinggalkan, dan inilah sebab dari kekalahan. Kalau minta tolong pada Allah SWT. Nah, ini contoh. Dan ini Allah berikan pelajaran tentang kisah Bani Israel, ya, yang melawan Jalut, ya, raja raksasa yang menjajah Bani Israel. Di surat Al-Baqarah akhir juz yang kedua sebutkan, dan mereka Bani Israel yang tinggal sedikit mengatakan, Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, ini doa mohon pertolongan. Rabbana, ya Allah, afriq alaina sabra, limpahkan pada kami kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan kaki-kaki kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini doa yang Allah contohkan dalam Al-Quran ketika pasukan menghadapi musuh. Agar diberi kesabaran, dikokohkan kakinya, dan diberikan pertolongan. Kemudian Allah berfirman, kata beliau di surat Al-Isra ayat 56 dan 57, Qulit alladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakan pada manusia semuanya, silahkan kalian berdoa kepada siapapun yang kalian yakin bisa memberikan manfaat untuk kalian semua atau menyingkap keburukan selain daripada Allah, maka mereka itu tidak memiliki kemampuan apapun untuk menghilangkan keburukan dari kalian atau menyimpangkannya. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Mereka itu yang kalian berdoa pada mereka sama dengan kalian membutuhkan wasilah kepada Tuhan mereka Allah. Itu sarana untuk bisa dekat dengan Allah. Kaliannya juga mereka sama. Siapa yang lebih dekat dan juga berharap rahmat dari Allah dan takut akan azabnya, sesungguhnya azab Allah sangat ditakuti. Jadi tidak ada orang yang dipastikan diterima amalnya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain. Dan tidak ada yang dijamin mendapatkan rahmat Allah kecuali generasi awal yang mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka pun sama mendapat ancaman azab. Sehingga kalau orang ini mendapat ancaman azab, maka mereka pun butuh sesuatu agar Allah bisa meredam amarahnya, tidak mengazab.
Maka mereka ketika hidup berlomba dengan iman dan berlomba untuk bisa dekat dengan Allah. Maka merekalah orang-orang yang ketika hidupnya melakukan kegiatan amal sampai pada derajat sabiqun. Allah firmankan di surat At-Taubah di ayat yang ke-111, maaf. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Golongan orang beriman yang sampai pada derajat sabiqun pertama kali mereka muhajirin dan ansor. Mereka itu ketika hidup beramal alasannya 3. Beramal alasannya 3. Di surat Al-Hasr ayat yang ke-8 firmankan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhrijuna min diyarihim wa amwalihim. Untuk orang-orang fakir yaitu dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari rumah mereka dan harta mereka. Maka mereka keluar dari Makkah menuju Madinah. Mengapa? Yabtaguna fadlan minallah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka melakukan itu berharap 3. Yang pertama, berharap karunia dari Allah. Yang kedua, berharap ridha Allah. Dan yang ketiga, dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Jadi kalau mereka saja berharap, berharap tidak pasti. Maka kita pun sama dengan mereka. Sehingga Allah katakan di sini, yabtaghuna ila rabbihim al-wasil. Berharap kepada Allah wasilah. Para ulama tafsir mengatakan al-wasilah di sini yaitu al-iman wal amal saleh wa ma yataqarrabu bihil 'abdu ila rabbih. Iman, amal saleh dan apa yang bisa mendekatkan hamba kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi kita dengan mereka sama. Kemudian masih ada waktu? Tidak terasa. Berapa menit lagi, Pak? Ada yang ingin disampaikan? Baik, saya kira 5 menit terakhir untuk kalian jawab, barangkali ada. Sisa pembahasannya insya akan kita lanjutkan di majelis yang akan datang, belum mengizinkan. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan mengamalkannya, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni. Dosa kita sekalian, silakan barangkali ada yang menyampaikan sesuatu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Tidak kelihatan ini. Silakan, Pak. Biar jelas, Pak. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah. Tentang masalah ini, pertama Nabi kita SAW dan hadis yang nukilkan oleh Imam Ibn Hajar Ta'ala dalam Bulughul Maram. La tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Hadis yang kedua, hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha ketika beberapa hari sebelum wafatnya, Ummi Salamah radhiyallahu anha menceritakan pengalamannya ketika hijrah ke Habasyah. Lalu mendapati di sana ada patung-patung dan gambar-gambar orang alim, orang Nasrani. Lalu kata beliau, ulaika syirarul khalqi, itulah makhluk paling buruk yang ada di muka bumi. Idza mata fihim rajulun salih au nabi, apabila ada orang soleh yang meninggal dunia atau nabi, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka membangun di atas kuburannya masjid. Maka mengatakan sebelumnya ulaika syirarul khalqi, mereka makhluk paling buruk. Dan ulama mengambil dari sini ini celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain dikatakan la taj'alu qabri wathanan yu'bad. Jangan kau jadikan kuburanku berhala yang diibadahi. Ya, sehingga ulama sepakat dari hadis ini bahwa sholat di masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh. Sholat menghadap kuburan juga tidak boleh. Demikian Pak Allah. Boleh.
kecil dibacakan suatu seperti takbir gitu. Nah, terus katanya kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia, batu-batu tersebut akan membantu atau mengampuni dosa-dosanya. Gimana Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Perbuatan ini sepertinya mirip dengan apa yang dikisahkan Nabi SAW tentang seorang Bani Israel. Dia berpesan, apabila aku mati nanti, tolong dibakar tubuhku. Lalu abunya separuh ditebarkan di daratan, separuh ditebarkan di lautan. Perbuatan ini kata ulama, perbuatan kufur. Karena seakan-akan meyakini Allah tidak akan mampu lagi mengumpulkan debu tersebut. Maka di akhir kata Rasulullah SAW dikumpulkan lagi, lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan perbuatan itu? Dia mengatakan, aku takut akan azabmu. Maka Nabi kita SAW menyebutkan, dengan sebab takutnya itu dia diampuni dosanya. Dan kita husnudzan pada orang tersebut karena keterbatasan ilmunya, dia ingin agar dosanya diampuni tadi. Demikian. Wallahu a'lam. Demikian wa Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Da'wana alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.